Pernah nggak sih Anda baca sebuah cerita, terus pas baca lagi di bagian lain, ada satu kata penting yang sengaja diubah? Mungkin kita mikir, ini pasti salah ketik. Tapi, di dalam Al-Quran, hal ini justru sering terjadi, dan itu bukan sebuah kesalahan. Setiap kata dipilih dengan presisi yang luar biasa. Yuk, kita coba pecahkan teka-teki linguistik pertama kita. Kisah Nabi Musa memukul batu kan, salah satu yang paling kita kenal. Air keluar, umatnya selamat. Simple. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana persisnya air itu keluar? Apakah langsung wush, memancar deras, atau cuma merembes pelan-pelan? Menurut Al-Quran, jawabannya adalah dua-duanya. Nah, disinilah keajaiban bahasanya dimulai. Coba kita lihat, di surah Al-Baqarah, Al-Quran pakai kata infajarot. Ini tuh gambaran air yang menyembur keluar dengan kekuatan penuh. Tapi di surah Al-A'raf, untuk peristiwa yang sama persis, kata yang dipakai adalah inbajasat. Ini lebih kayak air yang merembes atau menetes perlahan. Loh, jadi yang benar yang mana? Apa Al-Quran kontradiktif? Tenang, jawabannya jauh lebih keren dari itu. Kuncinya bukan bertanya mana yang benar, tapi kenapa ya kok pakai dua kata yang berbeda? Nah, di pertanyaan inilah kita akan menemukan jawaban yang menakjubkan. Jadi ini bukan soal versi cerita yang beda. Anggap aja ini seperti seorang sutradara yang mengambil gambar sebuah adegan dari dua sudut kamera yang berbeda. Setiap sudut kamera atau pilihan kata ini sengaja dipilih untuk menyesuaikan dengan pesan utama dari keseluruhan surah tersebut. Semuanya kembali ke satu hal, konteks. Kunci buat membuka teka-teki ini adalah satu kata dalam bahasa Arab, siyak, atau yang kita kenal sebagai konteks. Coba bayangin deh, setiap surah di Al-Quran itu punya suasana atau temanya sendiri, mirip kayak soundtrack dalam sebuah film. Nah, pilihan kata di setiap adegan harus pas dengan soundtrack surah itu. Oke, sekarang kita bandingkan langsung. Surah Al-Baqarah itu konteksnya lagi membicarakan nikmat. Vibe-nya itu perayaan, pengingat akan kemurahan Allah. Sebaliknya, surah Al-A'raf punya nada yang jauh lebih tegas. Konteksnya adalah teguran, pengingat atas pembangkangan Bani Israel. Jadi, yang satu memuji, yang satunya lagi menegur. Dua soundtrack yang beda banget kan? Dan tiba-tiba, klik! Semuanya jadi masuk akal. Kata memancar deras pas banget untuk surah yang lagi merayakan nikmat yang melimpah. Sementara merembes keluar, itu lebih cocok untuk surah yang isinya teguran. Nikmatnya sih tetap dikasih, tapi seolah-olah ditahan sedikit. Ini presisi linguistik yang benar-benar dipikirkan matang-matang. Prinsip konteks ini ternyata ada di seluruh Al-Quran. Yuk kita uji lagi teori ini di teka-teki lain yang mungkin lebih akrab di telinga kita. Nama kota suci Mekah. Kita semua kenal kota itu dengan nama Makkah, tapi Al-Quran juga menyebutnya Bakkah. Kenapa ada dua nama untuk kota yang sama? Apa ini cuma sinonim biasa aja? Seperti yang udah bisa ditebak, jawabannya lagi-lagi ada di konteksnya. Jeniusnya di sini deh, nama Bakkah itu dipakai dalam ayat yang spesifik ngomongin soal haji. Kata Bakkah sendiri berasal dari akar kata Bakkah, yang artinya berdesak-desakan. Pas banget kan, menggambarkan suasana jutaan jamaah haji yang berdesakan saat beribadah. Sementara itu, Makkah adalah nama resminya, yang lebih umum, dipakai di konteks lain, kayak di Perjanjian Hudaibiyah. Setiap nama dipilih untuk membangkitkan gambaran yang paling pas. Oke, sekarang kita coba zoom in lebih dalam lagi. Prinsip ini juga bekerja di level yang lebih kecil, di mana satu kata aja bisa mengubah seluruh nuansa sebuah ayat. Coba lihat, dua ayat ini sekilas kelihatannya hampir sama. Sama-sama ngomongin soal menampakkan atau menyembunyikan sesuatu. Tapi perhatikan bedanya. Satu ayat pakai kata khairon yang artinya kebaikan. Satunya lagi pakai syai'an yang artinya sesuatu. Kebaikan versus sesuatu. Emang beda tipis gitu ngaruh ya? Seperti biasa, jawabannya ada di ayat-ayat sekitarnya. Ayat yang pakai kata kebaikan itu muncul tepat setelah ada larangan soal ucapan buruk. Jadi ini kontras yang sempurna. Sementara itu, ayat yang pakai sesuatu ada di dalam konteks yang lebih luas, yang menekankan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, entah itu baik atau buruk. Pilihan katanya presisi banget. Nah, ini contoh terakhir yang keren banget. Di dua ayat yang berbeda dalam surat Al-Baqarah, fitnah itu digambarkan beda. Sekali disebut asyad, lebih berat atau lebih keras dari pembunuhan, di lain waktu disebut akbar, lebih besar dari pembunuhan. Berat sama besar, emangnya apa bedanya? Perbedaannya ada di fokusnya. Kata asyad, yang artinya lebih berat, itu dipakai pas konteksnya soal kekerasan fisik. Fokusnya pada intensitas rasa sakit dan penderitaan. Sementara akbar, lebih besar, dipakai pas lagi membandingkan skala atau tingkatan dosa. Jadi satu kata bicara soal seberapa parah dampaknya, kata yang lain bicara soal seberapa besar tingkatan dosanya. Jadi, apa artinya semua ini?
Ini bukan cuma sekedar permainan kata yang canggih. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang jauh lebih besar tentang sifat bahasa Al-Quran itu sendiri. Ada sebuah kutipan yang merangkum ini dengan sempurna. Setiap surah menyajikan bagian cerita yang sesuai dengan konteks ayat-ayatnya. Artinya, tidak ada yang acak. Setiap detail linguistik punya tujuan untuk memperkuat pesan utama dari surat tersebut. Dalam tradisi Islam, kemampuan ini dikenal sebagai balaghah, kefasihan yang luar biasa yang melampaui kemampuan manusia biasa. Kemampuan untuk menanamkan begitu banyak lapisan makna hanya dalam satu pilihan kata dianggap sebagai salah satu tanda keilahian Al-Quran. Setiap kata ada tujuannya, tidak ada yang sia-sia. Nah, ini membawa kita ke sebuah renungan terakhir. Kalau sebuah teks suci saja begitu bergantung pada konteks untuk bisa dipahami dengan benar, gimana dengan obrolan kita sehari-hari? Berapa banyak argumen yang bisa kita hindari atau hubungan yang bisa kita perbaiki kalau saja kita mau berhenti sejenak untuk memahami soundtrack di balik kata-kata orang lain? Mungkin pelajaran terbesar dari presisi Al-Quran adalah pelajaran untuk menjadi pendengar yang lebih baik.